semuanya, perkenalkan nama saya Aris Manjai, kelas MA 7 jurusan Manajemen, alamat Desa Wali Kecamatan Gabo. Sekarang saya akan membahas mengenai tugas bahasa Indonesia dengan judul Kaidah Penulisan Huruf. Langsung aja, Kaidah Penulisan Huruf. Sebelum kita lebih mengetahui unsur-unsur dari kaidah penulisan huruf, kita harus terlebih dahulu mengetahui namanya apa yang dimaksud dengan kaidah dan apa yang dimaksud dengan penulisan huruf. Kaidah yaitu keseluruhan peraturan tentang bagaimana menggunakan lambang-lambang bunyi bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang tersebut, atau bisa dikatakan sebagai pemisahan atau penggabungannya. Sedangkan penulisan huruf yaitu hasil karya tangan seseorang saat mereka menulis atau saat kita menulis. Oke, masuk kita pada penulisan huruf, yaitu penulisan huruf atau pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia yakni pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Istilah dari kata huruf kapital ini yaitu huruf yang pertama dipakai saat menulis suatu kata atau suatu kalimat. Huruf kapital dapat digunakan di waktu sebagai berikut. 1. Kata pada awal kalimat. 2. Petikan langsung atau yang utuh. 3. Dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. 4. Nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti oleh nama orang. 5. Nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang. 6. Nama orang. 7. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 8. Nama tahun, bulan, hari raya. 9. Nama khas dari geografi. 10. Nama badan resmi. Dan 11. Nama sebuah kata atau judul sebuah pembahasan atau judul sebuah buku. Semua itu dapat kita gunakan huruf kapital saat menuliskan sebuah ciri-ciri seperti nama bangsa, judul buku, nama bangsawan. Sekarang kita masuk pada huruf miring. Huruf miring yaitu huruf yang posisinya dimiringkan dengan cetakan. Huruf miring juga dapat dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam keterangan. Misalnya, dia mendengar berita dari Kompas. Artinya kata Kompas itu agak dimiringkan sehingga terdapat khasnya sebuah kata Kompas itu dengan dimiringkan hurufnya. Huruf miring juga dapat menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Misalnya, contohnya, seluruh karyawan diwajibkan menghadiri acara tersebut. Seluruh karyawan diwajibkan. Diwajibkan itu menggunakan kata miring karena dia termasuk kata khusus huruf. Dan huruf miring juga menuliskan kata-kata tentang ungkapan asing atau nama ilmiah, kecuali yang telah disesuaikan dengan ejaannya. Sekarang masuk pada penulisan kata. Kaidah penulisan kata meliputi kaidah penggabungan kata, penulisan kata ganti. Misalnya kau, ku, mu, dan nya. Kata depan di, ke, dan dari. Gabungan kata. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang menimbulkan kesalahan pengertian, bisa diberi tanda hubungan untuk menegaskan pertaliannya. Contohnya, alat pandang dengar, buku sejarah lama, atau sebagai imbangan buku sejarah modern. Artinya punya gabungan kata.
Sekarang kata turunan. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapatkan awalan dan akhir kata-kata ditulis. Misalnya contoh tidak adil. Jika dia dikasih di kata turunan menjadi kata ketidakadilan. Oke, demikianlah pembahasan dari saya mengenai kaidah penulisan huruf. Bila ada kekurangan dari penjelasan dari saya, mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan yaho.